Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama saya. Semoga nggak bosen ya. Apa kabar hari ini? Pada sehat kan? Berarti udah siap belajar dong. Oke, langsung kita mulai aja ya. Sebelumnya kalian harus siap-siap dulu sama catatan yang minggu kemarin dan catat juga yang pertemuan kali ini, karena abis ini kita bakal mengerjakan soal post-test dan soalnya itu nggak bakal susah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah cukup dalam membahas tentang usaha, mulai dari fenomena, pengertian, hingga persamaan-persamaan usaha pada berbagai situasi. Nah, karena judul besar kita itu usaha dan energi, berarti pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang energi. Energi itu apa sih? Kenapa energi dikait-kaitkan dengan usaha ya? Jadi, dalam ilmu fisika, yang dimaksudkan energi berhubungan dengan usaha adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, keduanya berhubungan erat karena usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda atau objek yang juga termasuk perubahan energi kinetik atau energi potensial. Gimana? Masih belum jelas ya? Kalau gitu, simak video ini yuk. Semangat ya! Pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Dimensi energi adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Kita bahas dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya, posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial terbagi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan EP sama dengan M kali G kali H. Dengan EP adalah energi potensial satuannya Joule, M massa dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian benda dalam satuan meter. Yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik atau didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah F delta X sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. EP adalah energi potensial satuannya Joule, F gaya yang menarik atau mendorong pegas dalam satuan Newton, K konstanta pegas dalam Newton per meter, dan delta X yang satuannya meter. Selanjutnya, energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda, dan sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik satuannya Joule, M massa dalam kilogram, dan V kecepatan satuannya meter per sekon. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial, sama dengan setengah mv kuadrat tambah m kali g kali h. Jadi, teman-teman udah tahu ya, apa itu usaha dan energi dalam fisika. Nah,
Sekarang, mari kita bahas hubungan usaha dan energi. Yang pertama, hubungan usaha dengan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK sama dengan EK2 kurang EK1. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi, W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Yang kedua, hubungan usaha dan energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. WAB sama dengan delta EP sama dengan EPA kurang EPB. WAB sama dengan M kali G kali HA kurang HB. Dengan WAB adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dari A ke B. Terakhir, kita bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan. EM1 sama dengan EM2. EM1 sama dengan EK1 tambah EP1 dan EM2 adalah EK2 tambah EP2 setengah MV1 kuadrat tambah M kali G kali H1 sama dengan setengah MV2 kuadrat tambah M kali G kali H2. Kita perlu ingat, jika benda dilepas dengan kecepatan awal, artinya V0 sama dengan 0. Jika benda mencapai titik tertinggi, Vt sama dengan 0. Dan jika benda jatuh di permukaan tanah, H sama dengan 0. Sudah lebih paham kan terkait energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik? Kalau ada yang tidak jelas, boleh ditonton ulang atau langsung ditanyakan saja ya. Meskipun segala sesuatu dalam fisika terlihat rumit, sebenarnya ada banyak sekali hal di sekitar kita yang merupakan contoh penerapan dari fisika yang kita tidak sadari. Salah satunya ayunan. Pernah kan main ayunan? Nah, mainan kita waktu kecil ini ternyata adalah salah satu penerapan dari konsep usaha dan energi loh. Masih ingat kan kalau misalnya energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sesuatu yang bergerak, dan energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang berada di ketinggian dan dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, coba kalian ingat-ingat ayunan. Dia bergerak dan ke atas atau memiliki ketinggian, sehingga pasti di ayunan tuh ada energi kinetik dan energi potensialnya. Gak cuma ayunan, bahkan pohon kelapa juga merupakan contoh penerapan fisika di sekitar kita loh. Kalian pernah kan lihat buah kelapa jatuh dari pohonnya? Nah, kalian tahu gak sih kalau misalnya buah itu mengalami gerak jatuh bebas yang juga merupakan energi potensial. Dan masih banyak lagi penerapan konsep usaha dan energi di sekitar kita yang mungkin tidak kita sadari. Sebelum selesai, lihat contoh salin dulu yuk supaya menambah pemahaman kalian. Semangat! Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Diketahui, benda masanya 1 kg dilemparkan ke atas, kecepatan awal 40 meter per sekon. Yang ditanya, berapakah energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Kita jabarkan persamaannya menjadi setengah MV1 kuadrat tambah M kali G kali H1 sama dengan EK2 tambah M kali G kali H2. Benda dilempar dari bawah, artinya H1 sama dengan 0. Karena H sama dengan 0, maka EP1 juga sama dengan 0. EK2 sama dengan besarnya EK1 kurang EP2.
800 kurang 200 sama dengan 600 Joule. Jadi, jawabannya adalah D. Soal terakhir, kita diminta menentukan pernyataan yang benar. Pernyataan pertama, di permukaan tanah energi kinetik minimum. Kedua, di permukaan tanah energi potensial maksimum. Ketiga, di titik tertinggi energi kinetik maksimum. Keempat, di titik tertinggi energi potensial maksimum. Untuk menjawabnya, kita lihat ilustrasi berikut. Jika benda mencapai titik tertinggi, VT sama dengan 0, sehingga energi kinetiknya minimum. Sebaliknya, H maksimum dan energi potensialnya juga maksimum. Jika benda jatuh di permukaan tanah, VT maksimum, artinya energi kinetik maksimum, dan H sama dengan 0 sehingga energi potensial juga minimum. Jadi, pernyataan yang benar hanya pernyataan yang keempat. Jawabannya D. Oke teman-teman. Wah, tidak terasa ternyata pertemuan kita kali ini sudah selesai loh. Semoga kalian benar-benar memperhatikan dan mengingat apa yang kita pelajari hari ini ya. Terakhir, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Belajar terus ya. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.